Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 4. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Pendalaman materi, keselamatan di rumah dan perjalanan. Oke, kita lanjut ya. Menjaga keselamatan di perjalanan. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung. Perhatikan contohnya. Ayo, kita berangkat, kata ayah. Ibu berpesan, jangan jajan sembarangan. Kita dapat menemukan contoh huruf kapital pada petikan langsung dalam sebuah teks cerita. Nah, tadi contohnya yang ayo kita berangkat itu awalannya menggunakan huruf kapital dan yang ibu berpesan jangan jajan sembarangan juga diawali dengan huruf kapital, yaitu terdapat pada huruf J. Oke, kita lanjut ya. Penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Perhatikan, pasar itu ramai setiap pagi. Nah, perhatikan ya. Pasar, P-nya itu menggunakan huruf kapital. Lanjutnya, Dedi membaca buku. Dedi nama orang menggunakan huruf kapital. Paman datang dari Bandung. Nah, paman ini juga menggunakan huruf kapital. Dari Bandung, nama sebuah kota juga menggunakan huruf kapital. Lani membeli kapur di toko Harapan. Lani menggunakan huruf kapital karena nama orang. Dan toko Harapan itu juga menggunakan huruf kapital karena nama sebuah tempat. Itu ya nak ya. Oke, kita lanjut ya. Penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Nah, kita mengulas sedikit ya. Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan dalam penulisannya. Ayah berangkat ke kantor pukul 7.00 WIB. Nah, ini juga ada tanda titiknya ya nak ya. Bawahnya, toko itu buka pukul 09.30 WIB. Nah, ini juga ada tanda titiknya. Bawahnya, kereta berangkat pukul 11.45 WIB. Nah, jadi penggunaan tanda titik yang betul dalam penulisan waktu itu seperti ini, seperti dalam contoh. Nah, kalau tadi kita sudah dalam tanda titik dalam waktu, nah sekarang penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan. Perhatikan, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan ya. Kita lihat contohnya ya, perhatikan. Oke, perhatikan kalimat-kalimat berikut beserta cara membacanya. Perhatikan ya nak. Ibu memberiku uang saku 10.000 rupiah. RP pada tulisan ini adalah rupiah. Ibu memberiku uang 10.000 rupiah. Perhatikan penulisannya 10 titik 000,00 titik.
Dibaca, ibu memberiku uang 10.000 rupiah. Selanjutnya, peternak ayam menghasilkan 1.000 butir telur setiap minggunya. Perhatikan penulisan 1.000 1.000. Dibaca, peternak ayam menghasilkan 1.000 telur setiap minggunya. Bawahnya, jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang. Dibaca, jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang ya. Penulisan 20.000 orang, 20.000 itu contoh penulisan tanda titik pada ribuan. Oke, aturan membuat kalimat tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah. Misalnya, di manakah, benarkah, sudahkah, atau yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Aturan membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini sudah sering kali kita ulas kembali ya. Kita hanya mengulang sedikit. Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh kalimat tanya berikut. Apa yang perlu kita siapkan dalam menghadapi musim hujan? Ini contohnya ya, Nak ya. Kapan mulai musim hujan? Mengapa kita harus menyediakan peralatan tersebut? Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit? Nah, ini adalah contoh kalimat tanya ya. Ada apa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Pentingnya menjaga persatuan. Nah, Nak, walaupun kita berbeda ya, walaupun kita berbeda suku bangsa, kita berbeda kulit, kita berbeda ras, kita harus selalu menjaga yang namanya persatuan. Perhatikan, apakah kamu pernah mendengar semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Perhatikan, semboyan itu mengajarkan kita mengenai pentingnya persatuan. Persatuan juga harus kita jaga dimanapun kita berada. Persatuan dapat terwujud jika kita saling menjaga kerukunan. Nah, persatuan itu akan terwujud bila kita menjaga kerukunan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaga kerukunan, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Oke, lanjut ya. Manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Banyak manfaat dari hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Contoh manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang A, pekerjaan terasa ringan. Nah, pekerjaan terasa lebih ringan karena kita kerjakan secara bersama-sama. Yang B, pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, karena kita tadi mengerjakan secara bersama, makanya dari itu pekerjaan yang berat pun akan cepat selesai. Yang C, meningkatkan kerukunan dengan teman di sekolah. Karena kita bekerja sama, nah akhirnya kita memupuk rasa bersatu kita, rasa kerukunan kita ya Nak ya. Akan timbul rasa kerukunan di sekolah bersama teman-teman kita. Oke,
Akibat tidak bersatu dalam keberagaman. Nah, ada akibatnya ternyata. Kita harus menerapkan sikap bersatu karena lingkungan sekitar kita berdiri dari masyarakat yang beragam. Jika tidak bersatu, ada akibat yang akan kita rasakan, yaitu seperti berikut. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih berat. Karena apa? Pekerjaan yang berat tadi kita kerjakan sendiri. Pekerjaan yang banyak tadi kita kerjakan sendiri. Akhirnya apa? Pekerjaan pun akan terasa lebih berat. Yang B, kegiatan selesai lebih lama. Nah, kegiatan apapun yang kita lakukan, jika kita tidak menjaga persatuan dan kita tidak bersatu, kegiatan apapun akan selesainya lebih lama ya anak ya. Yang C, menimbulkan perselisihan dengan teman. Nah, akan menimbulkan perselisihan. Akhirnya terjadi tidak rukun. Kenapa? Karena mereka sering berselisih. Kalau sering berselisih, akhirnya bagaimana? Ya dengan yang antara teman yang satu dan teman lainnya tidak akan rukun, tidak akan bersatu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang kerukunan. Sekarang kita akan belajar tentang kesetaraan satuan waktu, bulan, dan hari. Satuan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kita sudah mengetahui bahwa suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Perhatikan. Hubungan antar satuan waktu berikut. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya, Guru ulangi. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, kalau di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tapi ada di bulan Februari itu biasanya ada 28 hari saja, tapi tidak 30 hari ya. Tapi kalau di bulan Januari, di bulan Desember, dan yang lainnya biasanya genap 30 hari. Oke, perhatikan contohnya ya nak. Ayah Komang mendapat tugas di luar kota selama 60 hari. Berapa bulan Ayah Komang bertugas di luar kota? Penyelesaiannya 60 hari sama dengan 30 hari ditambah 30 hari. 30 hari dari mana? 30 hari itu 1 bulan ada 30 hari. Sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan sama dengan 2 bulan. Jadi, Ayah Komang bertugas di luar kota selama 2 bulan. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Oke, perhatikan ya. Kesetaraan satuan waktu, bulan, dan tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Urutan nama-nama bulan dalam setahun adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada juga lagunya nak. 12 bulan itu disebut setahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, September, Oktober, November, serta Desember, nama-nama bulan. Nah, coba kalian tirukan dan nyanyikan di rumah ya.
Oke, perhatikan ya. Kesetaraan satuan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari. Kesetaraan satuan waktu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak-anak silakan diingat, 1 minggu ada berapa hari, 1 bulan ada berapa hari, 1 bulan ada berapa minggu, 1 tahun ada berapa bulan, 1 tahun ada berapa hari. Nah, jadi anak-anak harus. Oke, perhatikan ya. Yang A, 12 minggu sama dengan titik-titik bulan. Yang B, 5 bulan titik-titik minggu. Yang C, 3 bulan titik-titik hari. Nah, penyelesaiannya yang A, 12 minggu sama dengan kurung buka 12 dibagi 4 kurung tutup sama dengan 3 bulan. Yang B, 5 bulan sama dengan kurung buka 5 dikali 4 sama dengan 20 minggu. Yang C, 3 bulan kurung buka 3 kali 30 kurung tutup sama dengan 90 hari ya. Jadi anak-anak nanti ketika ada soal seperti ini kalian harus jeli, harus teliti. Oke, kita lanjut ya. Membuat hiasan dinding dengan teknik percik. Perhatikan, membuat hiasan juga bisa dilakukan dengan menggunakan teknik percik. Teknik percik yaitu memercikkan warna di atas gambar. Hasilnya pada sisi-sisi gambar menimbulkan percikan warna yang indah. Teknik percik dapat menggunakan sisir dan sikat gigi. Caranya, sikat gigi yang telah dioleskan cat air kemudian dipercikkan dengan bantuan sisir ke atas kertas yang telah dibuat pola. Nah, hasilnya nanti seperti contoh pada gambar di samping itu ya nak ya. Itu bisa menggunakan sisir atau bisa menggunakan sikat gigi. Contohnya seperti ini ya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang teknik percik, nah sekarang kita akan membuat hiasan mobil. Perhatikan, di Indonesia, di negara kita, cukup banyak ditemui bentuk-bentuk mobil yang berlalu lalang di jalan raya. Kita bisa mengkreasikannya dalam bentuk mobil hiasan di ruangan ya, bisa dalam bentuk cantelan atau bentuk hiasan dinding, banyak sekali macamnya. Contohnya seperti yang ada di yang dipasang di depan pintu ini ya, ada hiasan mobilnya ya. Itu bisa menggunakan tali juga bisa, atau banyak sekali caranya untuk menghias ruangan kita ya nak ya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang menghias ya dengan teknik percik dan kita menghias menggunakan alat transportasi ya, contohnya mobil tadi. Nah, sekarang kita membuat hiasan dari binatang ini yaitu dari kelinci. Hiasan biasanya digunakan untuk memperindah ruangan. Membuat hiasan kelinci sangatlah mudah. Kita bisa gunakan kreasi dari kertas warna. Nah, jadi bisa menggunakan dengan kertas lipat yang sudah dibentuk kelinci tadi, lalu kita gunting, atau juga misalkan, Bu, saya mau menggunakan kertas biasa saja, saya akan gambar kelincinya, tapi setelah itu mau saya gunting, jadi saya bisa mewarnai sendiri, boleh.
menggunakan kertas lipat juga boleh ya, akan lebih indah. Nah, hiasan ini digunakan untuk memperindah ruangan kita. Nah, untuk anak-anak nanti tugas SPDP-nya nanti akan Bu Guru share baik di WA ataupun di Moodle ya, Nak ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran tema 8, subtema 4 sudah selesai. Kalau ada salah-salah kata Bu Guru minta maaf. Semoga anak-anak ilmunya bertambah ya. Sebentar lagi kita akan tes kenaikan. Untuk tugas-tugas yang belum silahkan dilengkapi. Untuk latihan yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan dulu. Begitu ya Nak ya. Kurang lebihnya Bu Ana minta maaf. Tetap selalu menjaga kesehatan. Sholat 5 waktunya jangan lupa ya. Terima kasih. Kita baca hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.